Kenalkan, nama saya Arlan Batee dengan NIM 272500073, Program Studi Teknik Perminyakan. Saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Kalkulus 1 dengan dosen pengampu Mr. Bakti Siregar. Soal nomor 1, fungsi dan distribusi porositas reservoir. Diketahui fungsi porositas 0,02x kuadrat ditambah 0,4x ditambah 10. Soal bagian A, jenis fungsi dan karakteristik grafik. Jadi jenis fungsi merupakan fungsi kuadrat karena berpangkat 2 dengan bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Untuk grafiknya sendiri berupa parabola terbuka ke atas karena nilai a-nya lebih besar dari 0, yaitu 0,02. Soal bagian B, hitung porositas pada kedalaman 500 dan 1000 meter. Karena kedalaman diketahui dalam ratusan meter, maka kita bagi dengan 100. Maka nilai x-nya 5 dan 10 meter. Tinggal substitusi, maka diperoleh nilai porositas 12,5% untuk kedalaman 500 meter dan 15% untuk kedalaman 1000 meter. Soal bagian C ialah gambar grafik. Diketahui nilai X-nya 0 sampai 15 dan nilai Y-nya merupakan fungsi porositas. Maka grafik distribusi porositas batuan reservoir berupa parabola terbuka ke atas. Soal bagian D, interpretasi grafik terhadap kualitas reservoir minyak. Jadi dari grafik kita ketahui bahwa porositas ini meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Porositas yang tinggi ini menunjukkan bahwa ruang pori batuan reservoir ini lebih besar sehingga memiliki kemampuan lebih baik dalam menyimpan minyak atau gas. Soal nomor 2 ialah limit dan kapasitas aliran fluida reservoir. Diketahui fungsi Q sama dengan 80T per T tambah 4. Soal bagian A, tentukan limit T mendekati 0 dan makna fisiknya. Kita gunakan cara substitusi, maka diperoleh limit T mendekati 0 sama dengan 0. Makna fisiknya ialah ketika T sama dengan 0, maka laju aliran fluida reservoir ke sumur produksi adalah 0 barel per hari, artinya tidak ada fluida yang mengalir. Soal bagian B, tentukan limit T mendekati tak hingga. Kita gunakan cara pembagian dengan pangkat tertinggi, maka diperoleh limit T mendekati tak hingga sama dengan 80. Soal bagian C, implikasi hasil limit terhadap kapasitas maksimum sumber minyak. Jadi diperoleh hasil limit Q mendekati 80 ketika waktu produksi semakin lama, tetapi tidak pernah melebihi 80. Hal ini artinya nilai maksimum laju produksi sekaligus kapasitas maksimum sumber minyak ini mencapai 80 barel per hari seiring bertambahnya waktu. Meskipun waktu produksi diperpanjang, laju aliran fluida tidak dapat melebihi nilai tersebut. Soal nomor 3 ialah turunan. Laju penurunan tekanan reservoir. Diketahui fungsi PT sama dengan 3000 kurang 25T dikurang 0,5 T kuadrat. Soal bagian A, tentukan laju perubahan tekanan reservoir terhadap waktu. Kita gunakan konsep turunan, maka P aksen T sama dengan min 25 dikurang T. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa laju penurunan tekanan terus menurun seiring berjalannya waktu. Soal bagian B, tentukan waktu ketika penurunan tekanan paling cepat terjadi. Penurunan tekanan paling cepat terjadi ketika nilai P aksen T paling negatif. Karena hasil turunan menunjukkan nilai negatif, maka semakin besar nilai T, semakin cepat juga terjadinya penurunan tekanan. Soal bagian C, gambar grafik fungsi P dan turunannya. Jadi nilai X-nya 0 sampai 15, Y-nya yang merupakan fungsi P, dan Y aksennya merupakan turunannya. Jadi grafik laju penurunan tekanan reservoir untuk fungsi P ialah parabola terbuka ke bawah, sementara untuk turunannya itu ialah grafik linear. Untuk soal bagian D, pengaruh penurunan tekanan terhadap strategi produksi minyak. Jadi dalam konteks reservoir minyak ini, tekanan itu adalah gaya penurun utama aliran fluida, sehingga ketika tekanan mengalami penurunan, maka laju aliran fluida dan energi alami reservoir juga ikut menurun. Dampaknya sendiri ialah laju produksi minyak akan menurun, mekanisme aliran menyebabkan peningkatan gas lebih tinggi, meningkatnya water cut, serta resiko kerusakan reservoir. Soal nomor 4 ialah turunan, optimasi laju produksi minyak. Diketahui fungsi Qx sama dengan min 4x kuadrat ditambah 120x ditambah 500. Soal bagian A, tentukan bukaan choke valve optimum. Kita gunakan turunan pertama diperoleh min 8x ditambah 120. Karena nilai optimum itu terjadi saat Q aksen X sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 15. Jadi bukaan choke valve optimumnya itu 15%. Soal bagian B, hitung produksi maksimum minyak. Jadi karena nilai optimum terjadi saat X sama dengan 15, maka produksi maksimum minyak menjadi 1400 barel per harinya. Soal bagian C, buat grafik fungsi Qx. Untuk X-nya 0 sampai 15 dan Y-nya ini merupakan fungsi Q, maka grafik optimasi laju produksi minyak itu berupa parabola terbuka ke bawah. Soal bagian D, manfaat optimasi choke terhadap umur reservoir. Jadi optimasi choke ini menjaga proses produksi minyak ini dalam keadaan optimal dan berkelanjutan, di mana tekanan menjadi lebih terkendali dan aliran fluidanya lebih stabil. Sehingga dengan optimasi choke ini mengurangi gas breakthrough dan water foaming, sehingga recovery factor meningkat dan memperpanjang umur dari reservoir tersebut. Soal nomor 5 yaitu integral estimasi cadangan minyak dalam reservoir. Diketahui fungsi SOZ sama dengan 0,03 Z ditambah 0,2. Soal bagian A, hitung total saturasi pada reservoir setebal 30 meter. Jadi kita gunakan integral tentu, maka diperoleh total saturasi minyak ialah 19,5. Soal bagian B, tentukan saturasi minyak rata-rata. Jadi kita asumsikan H ini sebagai ketebalan total, maka diperoleh saturasi minyak rata-rata dengan ketebalan 30 meter ialah 65%.
Dan soal bagian C, peran integral dalam estimasi cadangan minyak. Jadi peran integral ini yaitu untuk mengetahui estimasi cadangan minyak yang akurat dan representatif karena mempertimbangkan variasi saturasi minyak terhadap kedalaman reservoir. Selain itu, integral juga menghitung cadangan minyak pada reservoir hidrogen, mengakomodasi perubahan sifat batuan fluida, serta memberikan hasil yang realistis dan akurat. Soal nomor 6, integral, konsumsi energi pompa produksi minyak. Diketahui fungsi ET sama dengan 200 ditambah 8T. Soal bagian A, hitung total energi yang digunakan selama 10 jam operasi. Kita gunakan integral tentu, maka diperoleh total energi selama 10 jam operasi 2400 kWh. Soal bagian B, gambar grafik fungsi ET. Untuk X 0 sampai 15 dan Y-nya merupakan fungsi ET. Maka grafik konsumsi energi pompa produksi minyak berupa linear. Y, interpretasi hubungan konsumsi energi dengan biaya lifting minyak. Jadi, konsumsi energi ini berbanding lurus dengan kenaikan biaya lifting. Dari grafik kita ketahui bahwa laju konsumsi energi ini meningkat secara linear seiring bertambahnya waktu operasi pompa, sehingga semakin lama pompa bekerja maka semakin besar juga energi yang dibutuhkan. Karena biaya lifting minyak ini bergantung pada konsumsi energi, maka biaya lifting juga akan terus meningkat. Soal nomor 7, studi kasus terintegrasi produksi lapangan minyak. Diketahui fungsi VT sama dengan 120 T². Soal bagian A, tentukan laju produksi terhadap waktu. Jadi karena laju produksi ini merupakan turunan pertama dari volume kumulatif terhadap waktu, maka diperoleh laju produksi kita sama dengan 240 T barel per bulan, di mana laju produksi meningkat seiring waktu dan bergantung secara linear terhadap T. Soal bagian B, hitung total volume selama 12 bulan. Jadi karena VT ini merupakan volume minyak kumulatif, maka total minyak yang diproduksi selama 12 bulan ialah 17.280 barel. Soal bagian C, grafik volume minyak dan laju produksi terhadap waktu. Untuk grafik volume minyak terhadap waktu, diperoleh grafik berupa parabola terbuka ke atas, sementara untuk grafik laju produksi terhadap waktu, diperoleh grafik linear. Soal bagian D, analisis matematis grafik dan implikasinya pada perencanaan produksi lapangan. Jadi untuk grafik volume terhadap waktu itu meningkat tidak linear, artinya volume produksi minyak kumulatif terus bertambah dan pertambahannya semakin cepat seiring waktu produksi. Sementara untuk turunannya yaitu grafik laju produksi terhadap waktu itu meningkat secara linear, artinya laju produksi bertambah secara teratur tiap bulan. Untuk implikasinya terhadap perencanaan produksi lapangan ini perlu dilakukan secara bertahap karena masih dalam masa pertumbuhan agar reservoir tidak terbebani sejak awal, sekaligus juga menyiapkan fasilitas produksi yang mampu menampung kenaikan laju produksi ke depannya. Peningkatan produksi menyebabkan kenaikan kebutuhan energi dan biaya lifting, sehingga perlu juga pengendalian operasional yang baik. Selain itu juga perlu pemantauan kondisi reservoir agar strategi produksi dapat disesuaikan secara berkelanjutan. Terima kasih.